Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf Ustazah tadi kepotong karena ada bermasalah dengan handphone. Saya lanjutkan di laptop. Jadi ketika 1 tahun awal dari pemerintahan Utsman bin Affan berjaya, proses pemerintahannya itu memuaskan. Proses pemerintahannya itu memberikan peranan bagi rakyat, sehingga pada tahun kedua ini mengecewakan rakyat. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan melakukan tindakan memilih memilih untuk kepemimpinan selanjutnya itu dari keluarganya, yaitu Muawiyah, sehingga masyarakat Madinah tidak setuju akan hal ini. 1.500 orang berdatangan 1.500 orang berdatangan ke rumahnya Utsman bin Affan, sehingga terjadi peperangan dan pemberontakan di antara kedua pihak ini, dan memaksa untuk Ali turun dari kekhalifahan. Kemudian dengan berlangsungnya ini disebabkan oleh fitnah yang besar dari Abdullah bin Sabah yang mengadu domba antara Utsman dengan orang penduduk masyarakat Madinah, sehingga inilah yang membuat mereka marah. Keberhasilan Abdullah bin Sabah ini dalam mengadu domba antara Utsman dengan penduduknya, sehingga rumah Utsman bin Affan dikepung, dan ada satu orang pemberontak dari Madinah itu lewat dari atap yang bernama Al-Ghifki. Beliau lewat dari atap kemudian membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang ketika itu beliau berumur 82 tahun. Beliau meninggal di tahun 656 Masehi. Nah, inilah penyebab dari kematian dan kemunduran dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan, sama-sama kita ketahui, Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu keluarga dari Rasulullah SAW, zuriyah Rasulullah SAW, yang merupakan menantu juga dari Rasulullah SAW, sepupu juga dari Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana proses pengangkatannya dari Ali bin Abi Thalib ini, yaitu ketika kekacauan ketika itu datang pada zaman Utsman bin Affan. Setelah Utsman meninggal, kekacauan timbul tentang penuntasan fitnah-fitnah terhadap pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga umat muslim mendesak untuk Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, diangkatnya atau dibaiatnya khalifah, menjadi khalifah pada waktu itu. Sehingga begitu banyak konflik yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib di dalam pemerintahannya, mulai dari pemberontakan, peperangan yang dilakukan dengan istri Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dan Talha bin Ubaidillah, yang Talha dan Abdurrahman bin Auf ini terbunuh, dan Aisyah istri Rasulullah SAW dikembalikan, ditawan dan dikembalikan ke Madinah. Ini dinamakan dengan Daumatul Jandal. Kemudian setelah peperangan itu, pasukan Ali sendiri bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadi perperangan di Siffin. Makanya peperangan ini dinamakan dengan perang Siffin, karena tempatnya di Siffin, sehingga perperangan terjadi yang sengit, sehingga berujung dengan adanya peristiwa tahkim atau arbitrase. Namun ini nggak berjalan dengan lancar, tetapi malah memecah 3 golongan. Ada golongan Khawarij, ada Syiah, dan Muawiyah. Muncullah 3 golongan ini, sehingga pengikut dari Ali bin Abi Thalib sedikit. Tidak ada lagi yang ingin mengikuti Ali bin Abi Thalib, karena sedikitnya para pengikutnya, tentaranya sudah sedikit, sehingga waktu itu kemerosotan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berakhir. Dan ada lagi kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam bahasa Arab, yaitu kebijakan dia dalam memberikan baris terhadap bahasa Arab, terhadap Al-Quran, yang dia suruh Abu Aswad Ad-Du'ali dalam membaris Al-Quran. Itu kebijakan yang dia lakukan. Kemudian
berakhirlah pemerintahan Ali bin Abi Thalib ketika beliau dibunuh oleh seseorang yang berasal dari kaum Khawarij. Sehingga inilah proses terakhir dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan proses terakhir berakhirnya khilafah khulafaur rasyidin. Mungkin itu saja untuk soal yang ketiga. Syukran, jazakallahu khair.